Pak, perkenalkan saya Dr. Raffi akan melakukan pemeriksaan pada malam hari ini dengan Bapak siapa? Nama saya Pilus Sipatugilang. Oh, Pilus Patugelang. Oke, Bapak tinggal di mana, Pak? Saya di Depok. Oh, di Depok. Oke, Bapak Pilus ini usianya berapa ya, Pak? Eh, Usia saya 20 tahun. Oh, 20 tahun ya. Iya. Oke, baik. Bapak sebelumnya ada keluhan apa, Pak? Oh, saya ini dok, kok rasanya kayak nyeri gitu dok. Oh, di mana, Pak, nyerinya, Pak? Mungkin kayak di sekitar leher saya sih. Oh, sekitar leher. Oke, baik, Pak. Jadi kalau apa Bapak dulu pernah kayak gini juga, Pak? Oh, belum pernah dok. Oh, belum pernah ya. Keluarga juga Iya. belum ada ya. Iya, belum ada. Oke, baik. Jadi setelah ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, Pak. Mungkin agak sedikit tidak nyaman karena saya akan memeriksa pada daerah sekitar punggung Bapak dan sekitar tungkai bawah atau yang kaki. Mungkin agak tidak nyaman. Bapak sedia apa Pilus? Boleh. Oke, baik, Pak. Nah, silakan ke bed ya, Pak. Oke, siap dok. Baik, Pak. Pemeriksaan yang pertama saya lakukan itu adalah inspeksi pada daerah sekitar vertebra cervicalis. Yang pertama itu pada posisi anterior atau posisi depan, dilihat juga pada leher dan kepalanya ada atau tidaknya torticollis, terus dilihat ada atau tidaknya miring pada arah yang berlawanan, lalu dilihat juga kesimetrisan wajah. Dari hasil inspeksi pada sisi anterior ini hasil normal ya Pak ya, tidak terdapat torticollis, wajahnya simetris, lalu tidak miring ke satu arah. Selanjutnya tidak dapat pembengkakan juga ya Pak ya. Lalu untuk warna kulitnya juga normal, tidak ada perbedaan warna kulit. Lalu selanjutnya pada sisi lateral ya Pak, boleh miring Pak. Oke, pada sisi lateral ini dilihat juga ada atau tidaknya lordosis atau kifosis patologis. Lalu dilihat juga ada atau tidak pembengkakan dan perubahan warna kulit. Jadi dari hasil pemeriksaan inspeksi pada sisi lateral ini Bapak tidak terdapat lordosis ya Pak ya. Lalu tidak dapat kifosis juga, lalu tidak ada pembengkakan dan tidak ada perubahan warna kulit. Lalu selanjutnya boleh ke sana Pak. Oke. Jadi pada inspeksi posterior ini dilihat ada atau tidaknya gibus, dilihat ada atau tidaknya skoliosis, wasting muscle, pembengkakan, perubahan warna kulit, dan prominent pada prosesus spinalisnya. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan ini tidak dapat gibus, tidak ada skoliosis, tidak ada wasting muscle, pembengkakan, warna kulit juga normal, lalu tidak dapat prominent prosesus spinalis. Lalu selanjutnya palpasi ini dilakukan seperti ini untuk menilai ada atau tidaknya ditekan, terus berapa suhu kulit juga, lalu dilihat ada atau tidak spasme otot. Nanti kalau ada nyeri tekan ngomong ya Pak. Oh iya dok. Ada nyeri Pak? Enggak sih dok. Oke, jadi dari untuk palpasi ini hasilnya normal ya Pak. Baik Pak, selanjutnya pemeriksaan yang saya lakukan itu adalah range of movement. Jadi ini dilihat untuk pergerakannya normal atau tidak. Bapak boleh mendongak ke atas Pak, lalu nunduk ke bawah, lalu seperti ini Pak, miring kanan, lalu miring kiri, lalu noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Apa ada nyeri Pak? Enggak sih dok. Oh nggak ada ya. Jadi dari untuk range of movement ini juga normal ya Pak. Iya. Jadi Pak, tes yang selanjutnya yang akan saya lakukan itu adalah compression test, yaitu saya bertujuan untuk menilai juga Pak pada vertebranya ini atau tulang belakangnya ada atau tidaknya penekanan saraf yang menyebabkan radikulopati servikal. Kondisinya Pak ya. Iya. Ya nanti ini kepalanya akan saya tekan ke bawah. Apa ada nyeri Pak? Enggak sih dok. Oke, jadi dari hasilnya ini normal ya Pak, tidak terdapat nyeri juga. Baik Pak, selanjutnya yang saya lakukan itu adalah dissection test. Itu saya akan meletakkan meletakkan tangan saya di bawah dagu Bapak. Lalu saya akan meletakkan tangan saya. Lalu saya akan mengangkatnya ke atas. Apa Bapak merasa nyaman atau enak Pak? Enggak sih dok, bisa. Oke, baik. Jadi kalau hasilnya positif itu nanti Bapak tuh merasa nyaman Pak. Tapi karena Bapak tidak merasa nyaman, berarti hasilnya negatif. Baik Pak, pemeriksaan yang selanjutnya akan saya lakukan adalah pemeriksaan pada vertebrae thoracalis dan lumbalis. Jadi saya pertama itu akan melakukan inspeksi juga pada bagian posteriornya untuk dilihat kesimetrisan bentuk dinding toraksnya dan dinding lumbalnya. Lalu dilihat juga ada atau tidak skoliosis. Lalu nanti saya akan menilai juga pada rib hump-nya, dilihat juga ada atau tidak perubahan kulit, ada atau tidak pelvic tilt, dan ada wasting muscle pada otot-otot gluteusnya atau otot-otot pada pantat.
lalu hamstring muscle dan calf. Lalu dilihat juga ada atau tidak deformitas anggota gerak bawah. Jadi dari hasil pemeriksaan inspeksi posterior ini tidak terdapat simetris juga bentuknya, lalu tidak terdapat skoliosis. Lalu pada arifhamia ini tidak dapat perubahan kulit ya Pak. Lalu untuk pelvic tiltnya juga normal, lalu tidak terdapat wasting muscle pada otot-otot di gluteusnya. Lalu tidak dapat deformitas pada anggota gerak bawah. Lalu untuk sisi lateralnya Pak, boleh yang miring Pak? Miring lagi. Oke. Untuk pemeriksaan sisi lateral ini yang akan diperiksa adalah ada atau tidak kyphosis thoracal dan lordosis lumbal. Lalu selanjutnya dilihat juga ada atau tidaknya gibus. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan ini tidak terdapat kyphosis thoracal dan lordosis lumbal, lalu tidak dapat gibus juga ya Pak. Baik Pak, selanjutnya itu inspeksi juga pada sisi depan atau anterior dan dinilai itu kesimetrisan pada dinding dada juga. Lalu dilihat juga pada pinggangnya ini terdapat ada atau tidaknya inflamasi atau pembengkakan. Lalu dilihat juga ada atau tidak deformitas pada anggota gerak bawah. Jadi hasil pemeriksaan ini dadanya simetris ya Pak. Lalu tidak terdapat inflamasi atau peradangan juga pada daerah pinggangnya dan tidak ada deformitas pada anggota gerak bawah. Yang akan saya lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi untuk melihat ada atau tidaknya ditekan ya Pak ya. Nanti dilihat juga ada atau tidak pembengkakan juga. Izin ya Pak. Iya. Nanti kalau ada nyeri tekan dikasih tahu ya Pak. Iya. Apa ada nyeri Pak? Enggak sih. Oke baik, jadi hasil palpasi ini juga normal ya Pak. Pemeriksaan yang akan saya akan lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan range of movement, yaitu gerakan-gerakan Pak. Bapak boleh ikuti saya Pak, seperti buku. Oh iya. Oke, baik Pak, lalu mengadah seperti ini Pak. Lalu Bapak boleh miring kanan, lalu miring kiri. Lalu selanjutnya seperti ini Pak. Oh iya. Oke, selanjutnya seperti ini Pak. Oke, apa dari gerakan-gerakan yang saya minta tadi, apakah di Bapak ada nyeri Pak? Enggak sih. Oke, kalau nggak ada berarti normal ya Pak. Oke Pak, pemeriksaan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah pemeriksaan kaku kuduk. Nanti pemeriksaan ini Bapak tetap berbaring seperti ini ya Pak. Lalu nanti saya akan melihat dulu dengan merotasikan kepala Bapak seperti ini Pak. Apakah ada nyeri Pak? Enggak sih. Oke, jadi selanjutnya itu saya akan meletakkan tangan kiri saya di bawah kepala Bapak. Pak, boleh diangkat dikit Pak kepalanya Pak. Oke, dan taruh. Nah, selanjutnya tangan satu lagi akan saya akan letakkan di dada. Lalu saya akan memfleksikan kepala Bapak. Oke, jadi dari hasilnya ini negatif ya Pak ya, karena kalau positif itu nanti terdapat tahanan Pak pada diri Bapak untuk menahan dagu supaya tidak mencapai dada. Baik Pak, selanjutnya pemeriksaan yang akan saya lakukan itu adalah Kernig sign. Nanti Bapak tetap berbaring juga ya Pak. Lalu saya akan memfleksikan satu kaki Bapak sebesar 90 derajat, lalu akan saya luruskan sampai membuat 135 derajat atau lebih. Jadi untuk pemeriksaan ini dilakukan juga pada tungkai sebelahnya. Jadi untuk interpretasinya ini Bapak normal ya Pak. Lalu nanti kalau positif ini nanti tidak dapat mencapai 135 derajat. Pemeriksaan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah Buczynski 1, yaitu Bapak tetap berbaring juga tanpa bantal. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan tangan kiri saya di bawah Bapak. Lalu nanti saya akan melakukan fleksi ke dada Bapak secara cepat. Lalu dilihat juga pada tungkai bawahnya ada atau tidaknya pergerakan. Baik Pak, dari pemeriksaan Buczynski 1 ini Bapak juga normal ya. Jadi tidak terdapat pergerakan pada tungkai bawah Bapak. Pemeriksaan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan Buczynski 2. Nanti Bapak tetap terlentang juga. Nanti saya akan mengangkat satu tungkai Bapak pada sendi lututnya. Nanti ini akan saya lakukan seperti ini Pak. Lalu dilihat pada tungkai sebelahnya ada atau tidaknya flexion volunteer. Nah, pemeriksaan ini dilakukan juga pada tungkai sebelahnya. Baik Pak, jadi hasil pemeriksaan ini juga normal ya, tidak jadi apa-apa pada tungkai sebelahnya. Begitu juga ketika dua-duanya diperiksa. Baik Pak, pemeriksaan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan Buczynski 3. Jadi Bapak tetap berbaring tuntang. Lalu saya akan melakukan penekanan pada kedua ozygomatikus kiri dan kanan menggunakan ibu jari saya. Nah, mohon izin ya Pak. Ya dong. Oke, dari hasil ini normal ya, tidak jadi apa-apa pada saat penekanan ozygomatikus. Baik Pak, selanjutnya akan saya lakukan adalah pemeriksaan Buczynski 4. Nanti Bapak tetap terlentang juga. Lalu saya akan melakukan penekanan pada sivis pubisnya dengan tangan kanan saya. Mohon izin ya Pak.
Baik Pak, jadi dari hasil pemeriksaan ini hasilnya normal ya, tidak jadi apa-apa. Kalau hasilnya positif itu berarti terjadi flexing involunteer pada kedua tungkai pada sendi lutut Bapak. Baik Pak, pemeriksaan yang akan saya lakukan itu adalah inspeksi pada daerah kepala Bapak. Dilihat ada atau tidaknya knowledge, lalu ada atau tidaknya kaput succedarum, lalu ada atau tidaknya cephal hematoma. Jadi dari pemeriksaan ini tidak terdapat knowledge ya Pak, lalu tidak adanya kaput succedarum, danum, lalu tidak dapat cephal hematoma. Pemeriksaan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah LASIK test. Jadi Bapak tetap berbaring ya Pak, lalu nanti kedua tungkainya dilurusin aja, lalu saya akan mengangkat tungkai Bapak seperti ini Pak, lalu hingga sudut 70 derajat, lalu nanti apa ada nyeri Pak di sekitar bokongnya Pak? Enggak sih. Nanti dilakukan juga pada daerah sebelahnya. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan LASIK test ini normal ya, berarti Bapak tidak merasakan nyeri yang menjalar di daerah sekitar bokong hingga tungkainya. Pak, pemeriksaan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah tes Patrick. Nanti Bapak ini saya akan minta lututnya untuk begini Pak, seperti ini. Nanti akan saya tekan. Apakah ada nyeri Pak? Enggak dong. Oh, tidak ada ya. Nanti ini dilakukan juga pada tungkai sebelahnya. Jadi dari hasil pemeriksaan ini normal ya Pak, jadi tidak terdapat nyeri pada daerah panggulnya ketika lututnya saya tekan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes kontra Patrick. Jadi pada tes kontra Patrick ini posisi tungkainya seperti ini ya Pak. Lalu nanti ini akan saya tekan. Apa ada nyeri Pak? Enggak dong. Oke, jadi dari pemeriksaan kontra Patrick ini dilakukan juga pada sisi sebelahnya. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan tes kontra Patrick ini juga Bapak normal ya, tidak terdapat kelainan apa-apa. Pak, pemeriksaan yang akan saya lakukan itu adalah pemeriksaan soft tech sign. Nanti ini saya akan memeriksa juga pada daerah sekitar prosesus zygomatikusnya, lalu di pertengahan antara arcus zygomaticus dan sudut mulutnya. Yang berarti itu ada sekitar sini dan di sini Pak. Ini akan saya tekan, lalu akan saya ketuk juga. Baik Pak, dari pemeriksaan ini juga normal ya, jadi tidak dapat respon yang berupa kedutan atau tarikan-tarikan pada sudut bibir, lalu tidak adanya kontraksi pada daerah frontal wajah dan otot-otot sekitar mata dan pipi. Baik Papilus, pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan ini Bapak tidak terdapat kelainan ya Pak ya. Iya. Apa ada yang ingin Papilus sampaikan? Oh, udah sih dong. Udah ya. Udah. Baik Papilus, terima kasih telah melakukan Iya, pemeriksaan. terima kasih ya dok.